Indikator trading kripto di Indodax ini akan membuat kalian auto cuan. Sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan situs mining Bitcoin, aplikasi dan games penghasil uang gratis, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Halo Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan membagikan cara trading di Indodax agar profit dengan menggunakan dua buah indikator trading kripto di Indodax yang mungkin merupakan strategi anti-loss di Indodax. Nah, penasaran indikator apa yang akan saya bagikan sekarang? Sebelum kita lanjut ke dalam video pembahasan, untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel Uang Gratis Online dan juga nyalakan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Jangan lupa untuk membaca disclaimer berikut ini. Oke, kembali lagi di channel Uang Gratis Online. Untuk kalian yang baru bergabung dan ingin mencoba melakukan aktivitas trading di Indodax, pastikan kalian sudah memahami resiko yang akan kalian dapatkan. Dan juga untuk kalian yang belum mendaftarkan diri di dalam Indodax dan ingin mencoba untuk melakukan aktivitas trading, silakan klik link pendaftaran yang ada di kolom deskripsi. Oke, untuk kalian yang sudah mendaftarkan diri dan memiliki akun Indodax, silakan langsung saja masuk ke aplikasi Indodax. Nah, saat ini kita berada di halaman home atau halaman beranda dari aplikasi Indodax. Nah, untuk memilih indikator yang akan kita gunakan di dalam Indodax, tentunya kita masuk dulu ke halaman market ya. Nah, untuk itu kita masuk dulu ke halaman market untuk memilih pair yang akan kita tradingkan. Oke, saat ini saya sudah berada di halaman market. Selanjutnya kita pilih dulu pairnya yang ingin kita buka indikator-indikator tradingnya. Di sini saya akan coba untuk pair BNB IDR ya. Harga BNB saat ini 4 juta sekian dan sedang mengalami kenaikan sebesar 3,78%. Harga tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya yaitu 4.100.000 dan harga terendahnya yaitu 3.750.000. Lalu untuk masuk ke halaman chart pattern atau trading view-nya, kita tekan saja tombol full yang ada di pojok ini agar kalian dapat melihat trading view dengan tampilan tools yang lebih lengkap, sehingga kita dapat menggunakan indikator-indikator yang tersedia. Oke, setelah menekan tombol full yang tadi, kalian akan melihat tampilan seperti ini ya. Jadi di sini akan ada tools-tools yang disediakan dan nanti kita akan memilih beberapa indikator yang akan kita gunakan di dalam trading view ini. Nah, untuk trading view ini kita bisa buka dari halaman browser juga ataupun dari aplikasi Indodax ya. Nah, untuk kalian yang mungkin nyaman dengan aplikasi Indodax, silakan saja kalian menggunakan trading view yang disediakan di dalam aplikasi Indodax. Namun untuk saya sendiri, saya akan membuka trading view-nya dari browser ya, supaya indikator-indikator yang akan saya gunakan bisa terlihat lebih jelas ya. Tapi untuk kalian yang ingin menggunakan handphone, silakan saja, tidak masalah. Oke, saat ini saya sudah berada pada trading view BNB IDR dari halaman browser ya. Namun yang perlu kalian ingat bahwa setiap indikator tidak dapat memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Setiap indikator hanya berfungsi mengetahui kecenderungan pergerakan pasar dan memperlihatkan apa yang terjadi pada beberapa waktu ke belakang, di mana pada prinsip dasar dalam technical analysis merupakan history repeat itself atau riwayat transaksi akan berulang. Jadi dengan demikian, potensi harga pada titik tertentu memiliki kecenderungan yang berlanjut yang mengartikan bahwa kemungkinan market akan menyentuh kembali posisi masa lampau pada posisi harga di masa depan. Dan auto cuan yang saya tuliskan dalam judul di sini bermakna akan membuat kalian memiliki peluang atau potensi profit yang lebih besar. Nah, di sini yang akan saya tekankan adalah dengan menggunakan indikator-indikator ini, paling tidak kalian dapat menentukan di titik mana kalian harus melakukan open posisi buy dan di titik mana kalian harus melakukan open posisi sell. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan utama. Yang pertama, indikator trading kripto di Indodax yang akan saya gunakan yaitu Moving Average Exponential. Dan ini merupakan bagian dari trend following indikator ya. Nah, untuk mengambil indikatornya, kita ambil di menu yang ini, Indicators. Lalu kita ketik saja EMA. Nah, di sini akan muncul Moving Average Exponential. Kita klik sebanyak 3 kali, 1, 2, dan 3. Nah, di sini kalian akan melihat ada 3 buah EMA. Di sini saya akan melakukan setting dulu di dalam tombol format ini. Nah, ini akan saya ubah menjadi 13. Lalu warnanya saya akan ubah menjadi warna merah ya. Sini akan saya tebalkan sedikit biar terlihat di video. Selanjutnya yang EMA nomor 2. Di sini saya akan gunakan warna kuning.
warna orange ya maksudnya. Lalu saya gunakan 8. Selanjutnya EMA yang terakhir. Di sini saya masukkan angka 5 dan warnanya biru. Oke. Indikator yang berikutnya adalah MACD ya. Oke. Jadi hanya dua indikator ini yang saya gunakan. Yang pertama Moving Average Exponential dan yang kedua adalah MACD. Dan di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, pada indikator Moving Average Exponential tadi saya tentukan angka 13, 8 dan angka 5 ya. Jadi angka ini disebut angka Fibonacci atau Fibonacci number. Nah, di luar sana sudah banyak yang membahas mengenai Fibonacci number. Kalian juga dapat mencarinya di Google. Tinggal kalian ketik Fibonacci number. Nah, di sini akan muncul angka-angka matematika di mana orang-orang biasa menyebut dengan rasio emas. Nilai rasio emas juga kita bisa dapatkan pada Fibonacci sequence atau deret Fibonacci. Nah, angka-angka dari Fibonacci sequence inilah yang saya gunakan pada Moving Average Exponential, yaitu pada angka 13, 8 dan 5. Nah, lalu bagaimana cara membacanya? Oh ya, di sini saya menggunakan time frame 15 menit ya. Nah, untuk kalian yang ingin menggunakan time frame yang lebih panjang, misalkan 1 jam, jadi silakan saja ya untuk menggunakan time frame yang lebih panjang. Nah, cara membacanya adalah ketika kalian melihat garis biru dan kuning ini bersinggungan atau bersilang. Di sini saya akan zoom sedikit ya. Nah, di sini garis biru dan kuning terlihat bersinggungan atau menyilang, di mana garis biru menempati posisi paling atas, lalu diikuti dengan garis kuning di bawahnya, dan selanjutnya yang terakhir garis berwarna merah. Nah, ketika EMA membentuk pola biru, kuning, dan merah, ini menandakan potensi market akan mengalami kenaikan. Nah, coba kita cek lagi ke belakang pada candle sebelumnya. Nah, seperti yang ini kenaikan yang cukup tinggi ya. Nah, yang ini ketika terbentuk garis biru, kuning, merah, ini market mengalami kenaikan. Nah, misalnya ini kalian melakukan open posisi buy di sini, lalu kalian menjualnya di sini, maka kalian akan memperoleh keuntungan itu sebesar 10% ya dalam waktu 1 jam 15 menit. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kalian melakukan open posisi? Jadi kapan timing yang tepat akan melakukan open posisi? Yaitu ketika garis biru dan kuning mengalami persinggungan ya. Nah, ini mungkin tidak terlalu terlihat. Nah, kita cek pada candle ini. Nah, ketika moving average membentuk warna merah, kuning, biru, itu artinya market sedang mengalami penurunan ya. Jadi posisi antara kuning dan biru, sini kuningnya yang berada di atas biru. Jadi ketika kuning dan biru ini bersinggungan, seperti posisi di sini ya. Saya akan zoom sedikit. Nah, bisa kalian lihat di sini garis biru dan kuning itu menyilang di sini ya. Akhirnya biru berada di atas dan kuningnya berada di tengah-tengah ya. Lalu merah berada di bawah. Lalu saat kapan kalian melakukan open posisi buy? Ketika di sini kalian melihat garis biru dan kuning bersinggungan, kalian melakukan open posisi buy pada candle berikutnya. Nah, jadi kalian akan melakukan posisi buy itu di candle ini ya. Jadi pada candle yang ini ketika mengalami pergerakan, kalian perhatikan garis kuning dan birunya. Ketika garis biru dan kuning bertemu dan mengalami persinggungan di sini, kalian hanya boleh melakukan open posisi buy ketika candle ini sudah terkonfirmasi penutupannya adalah candle hijau, bukan candle merah ya. Nah, kalian melakukan open posisi buy itu pada candle ini ya, candle berikutnya. Sekali lagi saya jelaskan, ketika market mengalami penurunan akan terbentuk garis merah, kuning, dan biru. Nah, selanjutnya kalian perhatikan garis kuning dan biru. Di awal ketika mengalami penurunan, garis kuning akan berada di atas garis biru. Nah, selanjutnya ketika muncul candle hijau seperti ini, garis biru akan menabrak garis kuning. Nah, di sini akan mengalami persinggungan ya. Jadi garis biru akan naik dan garis kuningnya akan berada di bawah garis biru. Seperti itu ya. Nah, kalian hanya boleh melakukan open posisi buy ketika kalian melihat garis biru dan kuning bersinggungan dan terkonfirmasi candle penutupannya adalah candle hijau, bukan candle merah ya. Dan kalian lakukan order pembelian pada candle berikutnya ya. Jadi setelah terkonfirmasi candle sebelumnya itu berwarna hijau, maka kalian lakukan pembelian pada candle berikutnya, yaitu di candle ini ya. Nah, berikutnya adalah indikator MACD. Ini juga merupakan indikator yang membantu dalam momentum pembelian kita.
MACD juga memberikan sinyal konfirmasi pembelian ketika garis biru dan merah bersinggungan, yaitu biru mendominasi garis merah sehingga berada di atasnya. Nah, tepat saat garis biru menabrak garis merah, inilah kita melakukan open posisi buy. Jadi ketika market mengalami penurunan, garis MACD itu yang berwarna merah akan berada di atas dan warna biru ada di bawah. Nah, ketika garis biru mengalami persinggungan dan garis merah, di sini garis biru posisinya akan berada di atas garis merah. Nah, tepat setelah garis biru dan merah itu bertabrakan, saat itulah kalian melakukan open posisi buy. Oke, ketika kalian melakukan open posisi di sini ya, berarti kalian akan memperoleh keuntungan sekitar 12,8% selama dalam waktu 3 jam. Nah, jadi di sini untuk menentukan jual, kapan kalian harus menjual. Jadi ketika kalian melihat garis MACD ini bersinggungan, kalian bisa melakukan open posisi sell pada candle ini, atau kalian bisa juga melakukan penjualan di sini ya, di candle sebelumnya. Cuman di sini biasanya kita tidak mengetahui apakah market akan terus mengalami kenaikan atau malah akan turun. Nah, jadi kita harus menunggu dulu konfirmasi dari MACD ini mengalami persinggungan ya. Atau juga kalian bisa melihat dari candle merah, dan candle merah ini belum menyentuh garis moving average yang berwarna merah. Itu bisa kalian hold dulu sementara. Nah, ketika candle merah menyentuh garis moving average yang berwarna merah, saat inilah kalian melakukan penjualan ya. Jadi persis ketika garis biru dan merah ini akan mengalami persinggungan, atau saat mengalami persinggungan kalian bisa menjualnya di sini. Nah, di sini kalian akan memperoleh keuntungan jika kalian melakukan open posisi buy di sini, lalu kalian menjualnya di posisi ini. Maka kalian memperoleh profit itu 9,93% selama 4 jam 30 menit ya. Nah, itulah dua indikator trading kripto di Indodax, yaitu menggunakan Moving Average Exponential atau EMA dengan menggunakan Fibonacci Sequence, dan juga indikator MACD yang mungkin merupakan strategi anti-loss di Indodax dan dapat kalian praktekkan sendiri. Kedua indikator ini sangat cocok untuk kalian yang ingin mendapatkan profit harian. Seperti yang kita lihat tadi, kita bisa mendapatkan profit hingga 12% dalam waktu beberapa jam saja. Strategi ini juga dapat kalian aplikasikan pada trading lainnya, misalnya saham, forex, binary option, atau trading future seperti di Binance Future. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke semua orang agar semakin banyak orang yang sukses dalam berinvestasi atau trading kripto aset di Indodax. Saya Indra dari Uang Gratis Online undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.